Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر النساء, para ummahat, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. InsyaAllah pada hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian rutin kita mengenai sifat-sifat zaujah as-salihah, tentang sifat-sifat istri yang salihah. Katanya kemarin agak kecepatan ya ininya penjelasannya ya. Ada beberapa yang menyampaikan katanya penjelasannya agak terlalu cepat. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Jadi insya Allah nanti untuk pertemuan hari ini dan selanjutnya akan kita usahakan penjelasannya untuk lebih diperlambat. Nanti kalau misalnya terlalu lambat juga ya nanti sampaikan lagi, suruh nyepetin lagi gitu. Ya, nanti kalau misalnya lambat lagi nyepetin lagi, cepat lambatin lagi ya. Yang penting bisa dipahami. Awan-awan asal paham. Ya, saya ulangi sebentar ya. Kita mereview sejenak apa yang sudah kita sampaikan kemarin. Intinya bahwasanya kemarin kita telah menyampaikan tentang muqaddimah ataupun pendahuluan untuk kemudian kita masuk membahas sifat-sifat istri salehah ini. Ini adalah diantara zaman dahulu para sahabat-sahabat wanita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sempat protes kepada Nabi Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, qad ghalabana 'alaika rijal. Ya Rasulullah, sesungguhnya para ikhwan, para laki-laki, kaum prianya telah mengalahkan kami dalam hal menuntut ilmu bersamamu. Karena mereka bisa setiap hari bersama dengan engkau berjalan ke sana kemari, di masjid juga mereka bisa ngobrol dapat ilmu. Tetapi kami ya Rasulullah, kami enggak bisa bertemu engkau seperti mereka. Ya, maka mereka mengatakan faj'al lana yawman min nafsika. Maka sediakanlah untuk kami satu hari saja. Ya, untuk kemudian kami bisa belajar kepada engkau. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengadakan pertemuan dengan para wanita tersebut untuk kemudian belajar dan mengajar kepada mereka. Fawa'adahunna yauman. Ya, kemudian beliau menjanjikan satu hari untuk kemudian beliau di sana mengajarkan mereka. Fawa'adahunna wa amarahunna. Kemudian beliau menasihati mereka dan memerintahkan amar ma'ruf dan nahi munkar kepada mereka. Beliau pun mengatakan mau'idukunna baitu fulan. Ya, tempat yang dijanjikan untuk kita bertemu dan belajar adalah rumah fulan ataupun fulanah. Ya, seperti kita ya. Jadi kita bertemu di rumahnya fulan. Nah, fulan yang sekarang ini alhamdulillah ya, ini rumahnya Mas Abdul Shadiq ya, atau Mas Oi Abu Enggar. Semoga rumah ini ya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga rumahnya Mbak Yani ya, semoga rumah ini nanti bisa ya dari rumah ini kita semuanya bisa semakin memperdalam agama Allah. Kita berusaha untuk menjadi wanita-wanita dan juga orang-orang yang baik untuk agama dan sekitar kita, dan semoga Allah jadikan rumah ini rumah yang luas ya, penuh keberkahannya. Amin Allahumma amin.
Kemarin di mukadimahnya di situ beliau mengatakan innal hamdalillah, intinya di situ adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala di halaman 4. Kemudian beliau setelahnya bersyahadat bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusan Allah. Kemudian beliau juga meminta amma ba'du dalam halaman 4 itu, fa as'alullah, aku memohon kepada Allah jalla wa ala, li walakum, untukku dan untuk kalian semuanya, agar Allah memberikan taufik dan juga kemudahan meluruskan jalan kita, memberikan hidayah. Ya, ini intinya saja ya. Nanti akan kita perjelas lagi insyaallah. Kemudian di bawahnya di situ dijelaskan tsumma inna mawdu'a hadhil muhadarah. Kemudian judul daripada kajian kita ini adalah ya unwanuhu, temanya sifatuz zaujatis salihah, sifat-sifat istri yang salihah. Kemudian beliau menjelaskan di situ bahwasanya kitab ini laisa mukhtassan bisyabbatil muqbilati 'ala zawaj, tidak dikhususkan bagi seorang wanita yang ingin menikah, karena biasanya wanita yang menikah itu dia berusaha untuk mencari-cari tahu bagaimana sifat yang baik sebagai seorang istri terhadap suaminya, terhadap mertuanya. Nah, buku ini sangat bagus namun bukan hanya untuk mereka. Kemudian di halaman 6 di situ dijelaskan walaisa aidan mukhtassun, juga tidak khusus bil mar'atil mutazawwijah, untuk wanita yang sudah menikah, allati, yang mana ahabbat li nafsiha, yang suka untuk dirinya disematkan kepadanya sifat az-zaujah as-salihah, sifat-sifat istri yang salihah, untuk kemudian bisa menjaga sifat-sifat tersebut agar tetap menjadi istri yang salihah. Walaysa aidan mukhtassan bil mar'atil muqassirah, juga tidak khusus bagi perempuan-perempuan yang merasa dirinya selama ini kurang baik akhlaknya. Ya, untuk kemudian dia setelah mempelajari buku ini bisa mengobati dan menambal kekurangan-kekurangan yang ada padanya dan mengingatkan dengan kelemahan-kelemahan dia selama ini, selama hidup berumah tangga, ya, dan lain sebagainya. Bal innahu khitabun wa tadhkiratun a'ammu min hadha. Akan tetapi risalah ini adalah panggilan dan juga peringatan yang lebih luas dari mereka-mereka ini, bukan hanya untuk perempuan yang ingin menikah ataupun yang sudah menikah, ya, ataupun wanita-wanita yang kurang baik akhlaknya, tetapi ini juga adalah peringatan bagi seorang ayah yang ingin mendidik putrinya di atas sifat-sifat yang baik. Kemudian juga peringatan bagi seorang ibu, yang mana seorang ibu adalah madrasatul ula, madrasah yang pertama bagi anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Bagaimana seharusnya mendidik putra dan putrinya agar tumbuh, ya, dengan baik dan memiliki sifat-sifat yang baik. Wa huwa tadhkiratun kadzalika, dan juga buku ini merupakan pengingat lid-du'at, bagi para dai lil inayati bihadzal amr, untuk memperhatikan perkara ini, urusan ini, ya. Karena para dai itu mereka bertanggung jawab untuk memperbaiki umat, ya, sesuai dengan kemampuannya, ya, sesuai dengan wilayahnya. Ada dai-dai yang dia dai dalam RT, ada yang dalam desa, ada yang di pondok, ya, ada yang kancahnya sudah levelnya nasional, ada yang levelnya internasional. Tapi ya intinya para dai itu mereka memiliki tanggung jawab, ya, untuk kemudian ya menjaga agar generasi-generasi umat Islam ini tumbuh dengan baik. Nah, generasi umat ini ya mereka sangat dipengaruhi dengan baiknya para wanita. Karena wanita ini nantinya akan menjadi sekolah bagi anak-anaknya, maka para wanita juga harus diperbaiki akhlaknya supaya bisa memperbaiki akhlak sesamanya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian di halaman 8 di situ dijelaskan la siyama, terlebih lagi, wa nahnu na'ishu zamanan ghuzyat fihi al-mar'atu ghaswan, yang kita hidup di zaman yang mana para wanita di zaman tersebut ghuzyat, diperangi, diserang. Ghazwan lam yahsul laha fi ayyi fatratin min fatarati tarikh as-sabiqah, dengan serangan yang belum pernah terjadi pada sejarah ya sebelum-sebelumnya,
abra majalatin 'adidah, melalui berbagai bidang. Bidang sosial, bidang ekonomi, bidang pergaulan, bidang bahasanya juga, ya. Wa qanawatin katsirah, dan juga ya channel-channel yang bermacam-macam. Wasail muta'addidah, juga dengan sarana-sarana yang sangat banyak sekali. Yang semuanya intinya adalah untuk menghilangkan kesucian para wanita muslimah, dan juga menghilangkan kemuliaan mereka, kesempurnaan mereka, dan akhlaknya dan imannya dan lain sebagainya. Walaqad kanat al-mar'atu sabiqan. Ini kemarin ya, kita hanya cuma mereview saja. Padahal wanita terdahulu itu mereka la yumkin an tasila ilaiha ad-da'watul mufsidah wal ahwa'ul mughridah wal ara'ul munhallah illa min khilali qanawatin dhayiqah. Dulu ya, tidak ada ajakan-ajakan untuk berbuat buruk dan juga kerusakan-kerusakan pada zaman dahulu kecuali ya dari sarana yang sangat sempit sekali. Imma an takuna laha rafiqatu su'in, ya bisa jadi karena dia memiliki teman yang buruk. Ya, karena teman itu memang sangat berpengaruh dalam sifat dan juga akhlak kita. Ya, maka berhati-hati dengan teman. Ya, kita lihat teman kita, dan teman itu adalah cerminan daripada diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mau lihat bagaimana kita bisa melihat siapa teman-teman kita. Ya, siapa teman-teman kita. Nah, dalam pepatah Arab dikatakan anil mar'i la tas'al was'al qarinah. Ya, kamu jangan bertanya tentang seseorang kepada orangnya. Kamu tuh sifatnya gimana sih? Kamu tuh baik atau jahat sih? Kamu tuh orangnya begini atau begitu sih? Ya. Was'al qarinah, akan tetapi tanya kepada temannya, lihat temannya dengan siapa selama ini dia bergaul. Ya, dengan siapa selama ini dia nyaman. Karena at-tuyuru ala ashkaliha taqaw. Burung-burung itu akan hinggap ya bersama dengan yang sejenis. Burung puyuh sukanya bergaul sama burung puyuh. Burung elang juga mereka enggak betah kalau bergaulnya sama burung perenjak, maunya sama burung erang, ya, dan lain sebagainya, ya, dengan yang sejenis. Maka para wanita yang dia suka ngibahin orang, dia enggak betah kalau sehari enggak gibah orang, ya, ada yang hilang dari hidupku. Maka ya dia akan mencari teman yang juga suka ngibah. Ya, kalau misalnya dia adalah seorang wanita yang suka belajar, sehari nggak belajar itu rasanya kok gersang hidupnya, gimana rasanya? Akhirnya dia mencari teman yang ya, mau diajak untuk belajar, ya, dan lain sebagainya. Maka teman itu sangat berpengaruh. Nah, zaman dulu wanita akan rusak akhlaknya ketika dia keluar rumah kemudian bertemu teman, ataupun di dalam rumah dikunjungi teman yang temannya itu buruk, biasanya akhlaknya akan buruk. Kalau zaman sekarang bukan hanya teman di dunia nyata, tapi teman di dunia maya bisa jadi lebih berbahaya. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu bisa mempengaruhi pikiran dan juga hati kita. Lihat teman-teman di Facebooknya kok suka pamer tas, ya, akhirnya jadi pengen tas, jadi pengen pamer juga, nih aku juga punya loh tas yang seperti kamu, ya bukan cuma kamu yang punya. Ya. Lihat teman-teman di Facebooknya kok suka selfie, kelihatan cantik dan lain sebagainya. Ya, dalam hatinya, loh saya juga cantik, bahkan lebih cantik daripada kamu. Nah, melok selfie, diupload juga, ya, ikut-ikutan. Ya, makanya harus kita bisa menyeleksi teman kita. Ya, seperti apa kondisi kita sebenarnya kita bisa cek, bisa kita lihat dari kondisi teman-teman kita di sekeliling kita. Nah, kemudian adapun sekarang tadi sudah dijelaskan, ya, maka sesungguhnya seluruh keburukan dan kerusakan di dunia ini, ya, itu bisa masuk ke dalam jiwa seorang wanita tanpa dia harus keluar rumah. Ya. Tajlisu fi hujuratiha amama syashah. Seorang wanita duduk, ya, di depan di dalam rumahnya, di dalam kamarnya, bahkan, ya, di depan televisi, ya, atau bahkan di depan kotak yang cuman ukurannya sekian-sekian senti, ya, atau min khilali syabakatil internet, ataupun lewat internet, ya, wa yatasallalu ila aqliha wa fikriha wa qalbiha kullu syarrin wa fasad. Maka kemudian merangsek masuk, ya, ke dalam akalnya, pikirannya dan juga hatinya segala macam keburukan dan juga kerusakan.
Ya, sekarang kita mulai kajian kita pada hari ini insyaallah pada halaman ke-10. Silahkan dibuka halaman 10-nya. Ya, saya akan usahakan untuk membacakannya dengan lebih pelan-pelan, lebih nyantai lagi. Kalau misalnya nanti masih terlalu lambat atau terlalu cepat, ya silahkan dikabarkan ke ke istri saya ya. Nanti biar istri saya SMS ya. Atau teriak, ya jangan teriak lah ya, ngabarin aja lah. Ini ada Mas Oi yang siap untuk menjadi koordinator kita. Nah, silahkan dilihat bukunya, ibu-ibu sekalian. Yang nggak punya bukunya silahkan menyimak, yang ada bukunya silahkan ikut ya menyimak juga. Kemudian kalau misalnya ada yang perlu dicatat silahkan dicatat. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan silahkan disampaikan, ditulis ya. Halaman 10 saya bacakan. Fahia, maka dia, maksudnya perempuan, tahtaju, perlu, litakuna salihatan, untuk menjadi wanita yang salihah. Afifah artinya menjaga agama, menjaga agamanya. Dayyinatan, dayyinah dari kata-kata din artinya agama, berarti ini maksudnya adalah agamis. Qanitatan lillah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antasudda ala nafsiha, agar ya, tasudda itu menutup, ala nafsiha atas dirinya, manafidasu, celah-celah keburukan, ya, menyumbat, antasudda menyumbat ya, celah-celah keburukan yang akan masuk ke dalam dirinya, wa tara'iqasy syarri, dan juga jalan-jalan keburukan, wa dawakhilal fasad, dan kerusakan-kerusakan yang memungkinkan untuk masuk ke dalam jiwanya. Ya, maka seorang wanita tadi perlu untuk menjadi wanita yang salehah, kemudian perlu untuk selalu menjaga agamanya, ya, dan juga perlu untuk menjadi wanita yang tunduk patuh kepada Allah, untuk kemudian bisa menutup celah-celah ya daripada keburukan dan juga jalan-jalan keburukan, ya, dan juga segala macam kerusakan yang akan menghampirinya. Dia berusaha untuk kemudian menutup hal-hal tersebut. Kemudian di bawahnya wahia, dan dia ya maksudnya masalah ini mas'uliyatun kabiratun aidan, mas'uliyah tanggung jawab, kabirah besar, tanggung jawab yang besar, aidan juga ya merupakan tanggung jawab yang besar juga, ala atas man wallahu Allahu amroha, orang yang dipasrahi perkaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah para ulil amri. Ya, ini tanggung jawab besar terhadap para ulil amri, para pemimpin. Ya, makanya zaman dahulu itu, ya masya Allah ya, para pemimpin kita itu mereka berusaha bukan hanya memikirkan masalah ya, bagaimana bisa menjadi negara maju, memikirkan pembangunan jalan, tapi juga memikirkan akhlak daripada umatnya. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Khalifah Al-Mutawakkil dulu itu, ya dia ini sempat melarang wanita itu untuk keluar malam. Kalau misalnya sudah lebih dari jam 9 malam, itu perempuan, para wanita nanti ini ditangkapin ya. Para wanita ditangkapin. Pokoknya nggak boleh lebih dari jam 9 malam. Kemudian peraturan negara ketika itu tidak membolehkan para wanita untuk keluar rumah sendirian tanpa ditemani mahramnya. Ya, bahkan sampai karena saking ketatnya peraturan ketika itu, yang ada wanita yang suaminya ketika pergi keluar rumah untuk bekerja, kemudian wanita ini berteriak-teriak menangis di dalam rumahnya. Kemudian ada penjaga, seorang penjaga keamanan ketika itu menghampiri. Ya, dia mengatakan, wanita ini mengatakan, sungguh aku memiliki saudaraku yang sedang sakit, namun tidak ada yang bisa merawat dia di sana sekarang. Ya, kemudian wanita ini berbohong. Dia mengatakan saudaraku sedang sakit, nggak ada yang bisa merawat dia. Ya, nangis-nangis,
Ternyata ketika sudah sampai diizinkan sama bagian keamanan tadi ini, wanita ini pergi menemui saudaranya, ternyata bukan saudaranya, namun itu adalah selingkuhannya. Ya, baru kemudian ketika ketahuan, suaminya lapor, barulah kemudian dihukum rajam dua orang tadi ini. Ya, itu di zaman Khalifah Al-Mutawakkil, saking ketatnya dulu. Ya, saking ketatnya seperti itu saja, ya, wanita masih bisa punya celah untuk kemudian berbuat keburukan. Apalagi di zaman sekarang ya, nggak ada ketat-ketatnya, dan bahkan sarana-sarana untuk kerusakan itu sudah menyebar di mana-mana. Ya, maka sebenarnya ini merupakan tanggung jawab pemerintah juga, tanggung jawab orang yang dipasrahi urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulil amri. Nah, wa amrun yahtaju ila ihtimamin azim. Amrun, dan perkara, yahtaju, yang membutuhkan, ila ihtimamin azim, perhatian yang besar, wa inayatin balighah, dan juga perhatian yang sungguh-sungguh. Nah, jadi masalah akhlak para wanita ini mas'uliyatun kabiratun aidan, merupakan tanggung jawab yang besar juga, ala man wallahu Allahu amraha, pada orang yang dipasrahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulil amri. Wa amrun, dan perkara, yahtaju ila ihtimamin azim, yang membutuhkan perhatian yang besar, wa inayatin balighah, dan juga sungguh-sungguh. Kemudian aku berkata, maksudnya penulis berkata, fi mithli hadzal waqti, pada masa seperti sekarang ini, fi mithli hadzal waqti, ya, pada waktu seperti sekarang ini, wa ma'aqillatit tadhkir, bersamaan dengan sedikitnya at-tadhkir, peringatan sedikit ya, yang mengingatkan. Maksudnya di sini itu ada striknya tadhkiril mar'ah. Ya, maksudnya pengingat bagi para wanita. Bisifatil iman, dengan sifat-sifat keimanan. Wasifatil fadilah, dan sifat-sifat yang utama. Wan nu'utit thayyibah, nu'ud juga sifat ya, dan sifat-sifat yang baik. Allati, yang bagi sepatutnya, antatahalla biha, bagi seorang wanita untuk berhias dengannya. Sepatutnya bagi seorang wanita untuk berhias dengannya. Antatahalla biha artinya berhias dengannya. Pada masa seperti sekarang ini, dengan sedikitnya peringatan ya, bagi para wanita, yang mengingatkan mereka terhadap sifat-sifat keimanan, dan juga sifat-sifat yang utama, dan juga sifat-sifat yang baik, yang sepatutnya bagi seorang wanita berhias dengannya, fi dhilli hadza, ya, dalam keadaan seperti ini, wadaka dhaharun, maka dhahara fi katsir minan nisa, dhahara itu nampak atau muncul, fi katsir minan nisa, pada kebanyakan an-nisa, wanita, muncul atau nampak pada kebanyakan para wanita, dha'fun wahnun, ya, kelemahan. Dha'fun artinya kelemahan, wa wahnun ini artinya hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Itu wahn. Ketika ditanya oleh Rasulullah oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, mal wahn? Apa yang dimaksud dengan wahn ya Rasulullah?" Ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ya, kalau terlalu cinta dunia pasti takut mati, takut dunianya hilang. Zahara, selanjutnya ya, zahara qillatu haya'in wa din, nampak muncul ya, qillatu sedikitnya haya, rasa malu, wa din, dan agama. Sedikitnya rasa malu dan sedikitnya agama. Ya, maksudnya agamanya itu ya sedikit sekali. Agamanya itu dia nggak paham agama kecuali hanya ya sepele saja.
Kemudian zahara anwa'un min at-taqsir, dan muncul juga dan nampak juga anwa'un, berbagai jenis taksir, pelanggaran. Wa anwa'un min al-ikhlal, dan berbagai jenis ikhlal, kerusakan. Jadi sebabnya apa tadi? Karena sedikitnya peringatan, sedikit yang mengingatkan, ya. Sedikit yang mengingatkan tentang sifat-sifat yang seharusnya bagi wanita itu berhias dengannya. Ya, maka di sini tadi dijelaskan dhahara fi katsir minan nisa'i dha'fun, kelemahan, lemah apa? Lemah iman. Ya, digoda dikit sama laki-laki, digodain, ya, digombalin, langsung kesengsem. Nonton drama-drama apa? Drama apa, Bu? Drama India. Kalau Indian joget-joget, ya. Drama Korea. Oh, itu romantis sekali, ya. Terpukau dengan plastik-plastik yang berjalan. Ya. Nggak jelas? Halo, sekarang jelas? Ya, alhamdulillah. Ya, nonton apa namanya, tayangan-tayangan yang melenakan, akhirnya mudah tergoda, terenyuh hatinya, bisa nangis, ya. Nangis lihat apa namanya, idolanya disakiti misalnya, ya, nangis dengan sinetron-sinetron, tapi tidak nangis dengan ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dengan dosa-dosanya, ya. Karena apa? Karena lemah iman. Ya, digombalin dikit sama orang di luar, orang yang bukan mahramnya, ya, dikasih hadiah apa dikit, ya, baru kemudian dia langsung kesengsem, ya. Dia ngelihat orang lain kayaknya kok romantis, lupa kalau suaminya juga selama ini juga berusaha, ya, untuk menafkahi dia, untuk membantu pekerjaan rumahnya. Wawahnun, cinta dunia dan juga takut mati. Ya, ini bukan cuma perempuan, laki-laki juga banyak yang seperti ini. Wa dhahara qillatu haya'in wa din, dan muncul nampak, ya, sedikitnya rasa malu, dan ini sudah bukan menjadi rahasia lagi, sudah umum sekarang ini. Masalah sedikitnya rasa malu. Kalau perempuan dulu itu Masya Allah, ya, untuk sekedar mengangkat suara aja mereka banyak yang malu-malu. Suaranya didengerin orang aja sampai malu-malu. Ya, bahkan dahulu sampai diriwayatkan salah seorang ulama kita, ya, yang dia kalau misalnya istrinya jalan kok sandalnya itu suaranya kedengeran, ya, sampai dia itu marah, ya, karena nggak mau kalau misalnya sampai suara berjalan istrinya itu didengarkan oleh orang lain. Mau keluar rumah gitu kan, dan mereka malu, kemudian harus menutup wajah mereka dan badan mereka dengan kerudung. Ya, kalau sekarang, ya, jangan ditanya, ya, bahkan orang-orang yang pakai kerudung saja banyak yang hilang rasa malunya. Ya, kalau misalnya sekarang ada aplikasi TikTok, ya, untuk kemudian para wanita di situ berlomba-lomba menunjukkan tidak adanya rasa malu dalam diri mereka, ya, dalam diri mereka, ya, bukan hanya orang-orang yang notabene-nya yang nggak kenal agama, yang paham agama pun karena tiap hari dicekokin, oh kayaknya kok seru juga ya, goyang-goyang, joget-joget, ya, bahkan sebagian daripada kalau misalnya dilihat itu sebagian daripada orang-orang yang dulunya kita anggap orang yang berwibawa, orang yang jadi panutan, ya, ada TikTok dia terserang juga, hilang juga rasa malunya, hilang juga wibawanya, ikut-ikutan main TikTok, ya, hilang rasa malunya. Nah, semua itu disebabkan karena apa? Karena, ya, banyak tadi itu hilangnya peringatan, juga karena pemahaman agama yang sedikit. Ya, dhahara anwa'un min taksir, maka nampaklah berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, ya, wa anwa'un minal ikhlal, dan juga bermacam-macam kerusakan. Kemudian bawahnya fahadhihi kalimatun, maka ini adalah beberapa untaian kata, kalimat an sifatiz zaujati salihah, tentang sifat-sifat istri yang salihah. As'alullahal karim, aku memohon kepada Allah yang mulia, Rabbal arsyil azim, Rabbnya arsy yang mulia, yang agung,
ayyaktuba fiha khairan wa naf'a, agar Allah mencatatkan di dalam usaha penulisan, maksudnya fiha ini di dalam usaha penulisan ini ya, khairan wa naf'a, kebaikan dan juga manfaat. Khairan kebaikan, naf'a manfaat. Wa ayyaj'alaha, dan agar Allah menjadikannya tulisan ini, buku ini, miftah khairin, kunci kebaikan, mighlaq syarrin, penutup keburukan. Wa ayyaj'ala fiha, dan agar Allah menjadikan di dalamnya hidayatan lil qulub, ada hidayah bagi hati-hati kita, wasalahan, dan kebaikan, lin nufus, bagi jiwa-jiwa kita, wasilatan, dan sebagai ikatan, bi rabbil alamin, dengan Allah Rabbul Alamin, litahqiqi ridahu, untuk mewujudkan keridhaannya, mendapatkan keridhaannya, wa naili mahabbihi, dan untuk mendapatkan kecintaannya subhanahu wa ta'ala, wal bu'da, dan untuk menjauhkan, amma, itu tulisannya amma ya, ain mim, mimnya bertasydid kemudian alif, amma, dari apa-apa, yuskhituhu, yang membuatnya benci, wa yughdibuhu, dan membuatnya murka, jalla wa ala. Ini nama Allah ya, Jalil dan Ali, Jalla wa ala, maha agung dan maha tinggi. Nah, ini harapan daripada penulis buku ini, agar menjadikan buku ini adalah buku yang bermanfaat, kemudian bisa menjadi hidayah ya, sebab hidayah, kemudian bisa menjadi sarana untuk perbaikan jiwa, dan semoga bisa menjadi sarana untuk menyambung ikatan kita dengan Allah, untuk kemudian mendapatkan ridhonya dan mendapatkan kecintaannya, dan juga agar kita dijauhkan dari apa yang dibenci oleh Allah dan membuatnya murka. Nah, yang ngantuk bangun tuh ya, itu mungkin yang sebelah, yang pojokan sana ada yang ngantuk. Ya, kita mulai lagi, lanjut. Masih halaman 10. Ini terlalu lambat apa enggak? Nah, halaman 10 masih yang paling bawah. Ma'asyiral ikhwatil kiram. Ma'asyiral ikhwatil kiram ini artinya ya sama dengan kita mengatakan ma'asyiral muslimin, ya, wahai saudara-saudaraku yang mulia. Wa indama natahaddatsu, ketika kita berbicara, an sifatiz zaujatis salihah, tentang sifat-sifat istri yang salihah, wa anis salah, dan tentang kebaikan dan perbaikan, yang bagi sepatutnya alla taghiba anna, jangan sampai luput dari kita, taghiba dari kata-kata ghaib, agar jangan sampai ghaib dari kita, jangan sampai luput dari kita, qaidatun azimah, kaidah yang agung, fi hadzal bab, dalam bab ini. Jangan sampai luput ketika kita berbicara tentang sifat-sifat istri salihah dan juga tentang perbaikan dan kebaikan, maka sudah sepatutnya jangan sampai luput dari kita sebuah kaidah yang agung. Hiya usul maudhu, yang mana kaidah ini adalah usul maudhu, ya, intisari daripada intisari daripada maudhu, tema kita ini. Wa asasuhu, dan halaman 12-nya silakan dibuka, halaman 12-nya, wa asasuhu, dan merupakan pondasi litahsilis salah, untuk mendapatkan kebaikan, waqtisabihi, dan untuk memperolehnya, wa nailihi, dan untuk mendapatkannya. Ala wahiyya, yaitu kaidahnya adalah, itu digaris bawahin Bu ya, annas salaha la yunalu illa bi amrayni, bahwasannya perbaikan dan kebaikan la yunalu, tidak akan didapatkan, illa kecuali
bi amraini, dengan dua perkara. Kaidahnya ini bahwasanya kebaikan itu tidak akan bisa diterima kecuali dengan dua perkara. Perkara apa itu? Al-awwalu, yang pertama. Itu bisa ditulis judulnya ya, judulnya sama ibu-ibu sekalian. Di atasnya itu ya, kunci kebaikan dunia dan akhirat. Ya, ini judul kita, ini tema kita. Kunci kebaikan dunia dan akhirat. Ya, itu mulai halaman 12. Ini kaidahnya ya. Annas salaha, bahwasanya kebaikan tidak akan didapatkan kecuali dengan dua perkara. Al-awwal, yang pertama, taufiqullahi, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala. Taufik dari Allah. Taufik itu maksudnya adalah ya, bimbingan dan persetujuan. Bimbingan dan persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hidayatuhu, dan hidayah darinya. Petunjuk, hidayah itu petunjuk. Wa aunuhu, dan pertolongannya. Wa taisiruhu, dan kemudahannya. Ketika dimudahkan oleh Allah, maka akan mudah kita mendapatkan kebaikan. Wa tasdiduhu, dan arahan darinya. Ini kaidah yang sangat agung, yang banyak terluput dari kebanyakan orang. Bahwasannya kebaikan itu, kaidah pertama untuk mendapatkan kebaikan ya, yaitu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah darinya, dan pertolongan darinya, dan kemudahan darinya, dan arahan darinya. Kita ini semuanya harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus minta hidayah, minta taufik, minta kemudahan, minta bimbingan sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita menyandarkan kebaikan, kita ingin mendapatkan kebaikan ya hanya dari usaha kita tok. Ya, saya tak pengen jadi istri solehah lah. Ya, saya akan berusaha jadi istri solehah, tapi enggak pernah minta sama Allah, maka tidak akan pernah jadi. Ya, maka untuk solehah itu kita butuh minta, butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa ini adalah kunci keberhasilan dalam hal apapun. Mau belajar selama apapun, ngaji selama apapun, kalau Allah belum memberikan taufiknya, memberikan hidayahnya, maka kita akan bisa jadi istri yang solihah. Makanya betapa banyak wanita-wanita yang sudah bercadar, sudah lebar-lebar kerudungnya, ya, sudah ngaji lama, tapi sama suaminya subhanallah, ya, bentak-bentak, ngelawan, ya, tapi sama anak-anaknya teriak-teriak dan sebagainya, ya, tapi masih doyan godain laki-laki. Di luar nampak solihah, masya Allah, ya, tapi ketika di chattingan, wah, akhi, ya, rumahku lagi kosong ini, ya, berbahaya ini. Ya, betapa banyak wanita yang ya, seperti itu. Ya, mungkin kalau Umahat ngobrol sama istri saya, mungkin ya itu ya, banyak ya kejadian-kejadian hal ya seperti itu. Maka kita semuanya harus ya minta bimbingan dan taufik dari Allah. Ya, karena semua kebaikan itu semuanya adalah dengan taufik dan kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar, ini merupakan taufik dari Allah. Ibu-ibu bisa hadir di sini, itu semuanya juga adalah dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak perempuan-perempuan yang katanya alumni pondok, yang katanya pendidikannya itu sudah sampai S1, ya, sampai S2, bahkan sampai S3, tapi tetap saja akhlak mereka tidak benar. Ya, akhlak mereka tidak patut untuk ditiru. Ya, perbuatan-perbuatan mereka tidak layak untuk ya, disebut sebagai anak mantan pondokan dan lain sebagainya. Ya. Betapa banyak orang-orang ya, yang dahulunya nampak hidupnya selama selama hidup dia kelihatan solihah, tapi ternyata ketika mau meninggal dunia ya dia ternyata selama ini kesolehan dia adalah kedok semata. Ya, nampak soleh di luar, tapi ternyata diberikan su'ul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun begitu, kita harus meminta selalu agar Allah memberikan taufik bimbingan kepada kita untuk selalu menjadi wanita yang baik, ya, wanita yang solihah. Kemudian
Selanjutnya fal hadi huwallah. Fal hadi huwallah, maka yang memberikan hidayah adalah Allah. Yang memberikan hidayah adalah Allah. Wal muwaffiq huwallah, dan memberikan taufik adalah Allah. Ya. Bedanya hidayah sama taufik, ya, kalau para ulama membagi hidayah ini ada dua ya. Yang pertama hidayatul irsyad, yang kedua hidayatul taufik. Ya, hidayatul irsyad ini bisa dilakukan oleh semua orang. Semua orang bisa irsyad, bisa menunjukkan, ngasih tahu, oh ini boleh, ini nggak boleh, ini halal, ini haram, ya, ini ngaji sunnah, ini ngaji yang tidak sesuai dengan sunnah. Ya, tapi kemudian siapa yang akan memudahkan, mengantarkan kita untuk kemudian memudahkan langkah kita untuk mengikuti kebenaran dan menjauhi kemungkaran? Itulah yang disebut dengan taufik, ya. Nah, dan hidayah taufik ini hanya bisa dan hanya Allah yang bisa memberikannya. Wal muwaffiq huwallah. Wal umuru biyadihi, dan segala perkara berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wal umuru biyadihi, segala perkara, segala urusan di tangan Allah Jalla wa ala. Dalilnya apa? May yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka dia akan mendapatkan hidayah tersebut. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan kau temukan orang yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kalau Allah sudah berikan hidayah, siapa yang bisa menyesatkan? Kalau Allah sudah berkehendak seseorang mendapatkan hidayah, siapa yang bisa menyesatkan? Ya, kita ingat kisah daripada Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam, ya, beliau harus tinggal dan diasuh oleh dedengkotnya Tauhud, ya, orang yang mengaku sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun alaihissalam. Tapi ternyata karena Allah yang sudah berkehendak memberikan hidayah, tetap Nabi Musa menjadi nabi. Ya, Nabi Musa menjadi nabi yang kemudian justru memerangi Fir'aun itu sendiri. Maka kita juga harus seperti itu, ya. Kita harus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta taufik darinya, ya. Karena kalau misalnya kita sudah Allah takdirkan, Allah berikan kita hidayah, nggak ada yang bisa akan menyesatkan kita semua. Pikiran-pikiran syubhat semuanya, ya, akan dimudahkan oleh Allah untuk kita menjauhinya, untuk kita meninggalkannya. Nah, al-hidayatu biyadihi, hidayah adalah di tangan Allah. Ya, betapa banyak orang yang kita inginkan hidayah, kita nasihati setiap hari, susah, nggak mau menerima ajakan kita. Tapi ada orang yang baru kita sindir aja, ya, kita sindir, kita kasih postingan di Facebook, dia sudah terenyuh hatinya, kemudian ikut dakwah sunnah, ya, ikut perkataan kita dan lain sebagainya. Kita bisa ingat kisah daripada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu bagaimana cintanya Nabi kepada beliau, paman yang selama ini melindungi beliau. Ketika orang-orang Quraisy, ya, mereka ingin mengganggu Nabi, mereka segan. Karena apa? Karena Nabi di bawah pengasuhan daripada paman beliau Abu Thalib. Ya. Dan orang-orang Quraisy tahu Abu Thalib sangat mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai mereka kemudian nanti, ya, minta tolong, wahai Abu Thalib, tolonglah ponakanmu itu suruh berhenti dakwah. Ya, kalau misalnya memang dia dakwah itu supaya pengen jadi raja, yuk kita jadikan dia raja. Kalau dia dakwah karena pengen mendapatkan harta paling banyak, kita kumpulkan harta kita berikan sama dia. Kalau dia dakwah itu karena dia terserang penyakit gila atau apa, kita carikan dokter yang bisa mengobati penyakitnya. Ya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya am, wahai pamanku, seandainya, ya, mereka letakkan matahari di tanganku dan bulan di tangan kiriku, ya, maka aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini hatta yaqdiyallahu bainana, sampai Allah memutuskan perkara. Siapa yang menang nanti? Siapa yang benar? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Thalib pun mengatakan, wahai keponakanku, ya, silahkan lanjutkan dakwahmu, aku akan selalu mendukungmu dan melindungimu. Itu Abu Thalib. Sampai akhirnya nanti orang Quraisy datang lagi membawa seorang anak, ya, kalau nggak salah namanya Ammarah ibnul Walid, ya, anaknya Al-Walid bin Mughirah. Ammarah ini orang yang tampan, kemudian akhlaknya baik,
Kemudian mereka mengatakan, wahai Abu Thalib, ya kamu memang sangat sayang terhadap anakmu, tapi jangan takut. Kalau anakmu kami bunuh, ya kamu akan kami kasih anak juga yang nggak kalah ganteng sama anakmu. Ya, maksudnya anak ini adalah keponakannya. Ya, jadi orang-orang Quraisy ngomong katanya, ini ada Ammarah, anak yang ganteng, baik akhlaknya, ini kamu rawat, serahkan anakmu untuk kami bunuh karena sudah kami kasih ganti. Nah, ini secara logika pun nggak masuk ya. Sama tatlubun, alangkah buruknya apa yang kalian minta ini wahai orang-orang Quraisy. Ya, kalian kasih anak kalian kepadaku untuk aku rawat, sedangkan anakku aku kasih kalian untuk kalian bunuh. Ya, ini pertukaran yang tidak masuk akal sebenarnya. Tapi karena sakingnya mereka ingin membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menghentikan dakwahnya, dan betapa cintanya Nabi terhadap Abu Thalib yang begitu kerasnya membela dakwah beliau. Ya, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendakwahi pamannya ini sampai-sampai ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, beliau mengatakan, ya am, wahai pamanku, qul li kalimatan uhajju laka biha indallah. Katakan satu kalimat saja supaya aku bisa membela engkau di hadapan Allah. Kalau nanti engkau mau dimasukkan ke neraka, aku bisa membelamu. Ya Allah, pamanku ini mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tapi ternyata Abu Thalib ya tetap meninggal ala millati Abdul Muttalib, di atas agamanya Abdul Muttalib. Ya. Di atas agamanya Abdul Muttalib, di atas agamanya Abdul Muttalib, mati ketika itu. Padahal yang dakwahin siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kita semuanya ini berharap syafaat beliau. Kita semuanya mengaku sebagai umat beliau, tapi ternyata beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya sendiri yang sangat-sangat beliau cintai. Yang pamannya ini membantu dakwah beliau. Tidak bisa. Karena apa? Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah bukan di tangan Nabi, bukan juga di tangan istri, bukan di tangan suami, bukan di tangan Pak Ustadz. Pak Ustadz ya, suami, istri, kita semua ini cuma bisa ngasih tahu. Ya, masalah kemudian nanti yang memberikan taufik itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan seandainya pun suami ibu-ibu ini adalah nabi sekalipun, kalau misalnya Allah nggak berkehendak, nggak memberikan taufik, kita nggak akan bisa menjadi orang yang salihah. Ibu-ibu tahu kisahnya Nabi Lut, ya Nabi Nuh. Mereka adalah nabi, tapi ternyata istrinya tetap saja kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut." Allah menjadikan permisalan bagi orang-orang yang kafir, ya imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Istrinya Nabi Nuh dan juga istrinya Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina. Ya, mereka di bawah asuhan, arahan, bimbingan ya dua hamba kami, yaitu Lut dan Nuh. Ya, fakhanatahuma, namun kemudian mereka berdua mengkhianati suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka nabi-nabi ini tidak bisa untuk kemudian membela istri-istrinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qila dukhulan nar man dakhil, dan kemudian dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam neraka bersama dengan wanita-wanita lain yang masuk ke dalam neraka. Ya, jadi sekalipun suaminya adalah ustaz, ya suaminya adalah ustaz terkenal, dakwah sana sini, masuk YouTube, masuk TV, diundang sana sini, kalau Allah nggak ngasih taufik, ya tetap saja kita nggak akan bisa menjadi wanita yang salihah, wanita yang bertakwa, wanita yang ahli surga. Ya, tapi kalau Allah sudah kasih taufik, walaupun suaminya bodoh kayak apa, ya suaminya akhlaknya nggak jelas gimana, ya, tetap Allah akan jadikan dia wanita yang salihah. Kita ingat kisah daripada Asyah imra'atu Fir'aun. Makanya Allah katakan, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Ya. Dan Allah menjadikan permisalan untuk wanita-wanita yang beriman, orang-orang beriman adalah istri daripada Fir'aun. Ya, id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Ketika dia berdoa, ya Allah, berikanlah aku sebuah rumah di surga ya Allah. Fir'aun itu dedengkotnya tagut, ya, kepalanya tagut yang mengaku sebagai Tuhan. Ya Allah murkai dia, Allah laknat dia, Allah adab di dunia sebelum di akhirat. Tapi ternyata istrinya adalah wanita yang salihah, ya. Istrinya adalah wanita yang mukminah,
Ya, ketika suatu hari Asia ini disisir oleh seorang pembantunya, kemudian sisirnya jatuh. Ya, kemudian diambillah sisir ini, dia mengatakan bismillah. Maka si perempuan ini kaget, kamu ngucapin nama siapa tadi? Nama Allah. Nah, kemudian ketika itu lapor kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, istrimu itu mengucapkan Tuhan selainmu. Siapa nama Tuhannya? Allah, katanya. Akhirnya Fir'aun pun murka, diinterogasi. Ya, kayaknya kamu ini terpengaruh sama dakwahnya Musa. Baru kemudian istrinya itu dipancung di sebuah tiang yang tinggi, diikat. Ya, kemudian di bawahnya banyak sekali ular-ular. Ya, kemudian dibuatkan kuali yang sangat besar untuk kemudian dimasukkan ke dalamnya. Ketika dipancung, disalib, istrinya tadi berdoa, ya Allah, ya Allah, bangunkanlah untuk aku sebuah rumah di surga, ya Allah. Ya, kemudian Allah kabulkan doa daripada istri, daripada manusia yang paling bejat tersebut, yaitu Asyah imra'atu Fir'aun. Bahkan Asyah kemudian kata Nabi SAW, ya, bahwasanya wanita penghulu surga, penghulu para wanita surga, pentolan-pentolan wanita di surga ada 4. Yang pertama adalah Maryam. Ya, Maryam. Maka sekali-kali nanti kita perlu untuk mengulas kisah daripada Maryam. Ya, kok bisa sampai menjadi penghulu wanita surga? Supaya ibu-ibu itu punya figur yang bisa dicontoh. Jangan contohnya itu artis satun, artis fulanah, ya, artis ini, artis itu, ya. Tapi contohnya itu wanita-wanita ahli surga. Jangan wanita-wanita yang nggak jelas nanti bakalnya masuk surga atau neraka dicontoh sama ibu-ibu sekalian. Apalagi wanita-wanita kafir. Yang pertama adalah Maryam, yang kedua adalah Asyah imra'atu Fir'aun. Ya, Asyah istri daripada Fir'aun. Yang ketiga adalah Khadijah, dan yang terakhir adalah Fatimah. Nah, itu penghulu wanita surga: Maryam, Asyah, Khadijah, dan juga Fatimah. Nah, Asyah ini yang kita katakan tadi, ya, dia, ya, hidupnya di rumahnya dedengkotnya togut. Ya, tapi ternyata dia jadi wanita yang diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kemudian menjadi contoh bagi seorang wanita yang mukminah. Semuanya karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hidayatu biyadih, hidayah di tangannya. Itu saya lanjutkan, ya. Was-salahu biyadih, dan perbaikan dan juga kebaikan di tangannya. Wat taufiqu biyadih, dan taufik di tangan Allah. Wa ma sya'allahu kana, apa yang dikehendaki Allah akan terjadi. Masya Allah kana, apa yang dikehendaki Allah terjadi akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah al-aliyyil azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Wal amrul akhar, adapun perkara yang lain, ini tadi bahwasanya an-nasalaha la yunalu illa bi amrain, kunci kebaikan, ya. Bahwasanya kebaikan tidak akan diterima kecuali dengan 2 perkara. Perkara yang pertama al-awwal, taufik dari Allah. Dan sekarang yang kedua, wal amrul akhar. Akhar itu artinya yang lain. Maksudnya di sini perkara yang kedua. 2 perkara itu, yang pertama adalah taufik, yang kedua ini apa? Sa'yul insan. Sa'yul insan artinya usaha dari manusia itu sendiri. Usaha. Wa badluhu juhdahu. Badlul juhdi itu artinya mengerahkan kemampuan. Wa badluhu juhdahu artinya mengerahkan kemampuan. Wa wus'ahu, wus' itu artinya kekuatan, ya. Fi nailis salah, dalam menerima, dalam mendapatkan as-salah, kebaikan. Wa talabihi, dan mencarinya. Wa suluki asbabihi, dan menempuh sebab-sebab untuk kebaikan tadi. Wa wasail, ya, dan juga sarana-sarana untuk mendapatkan kebaikan tadi. Jadi maksudnya gini. Yang pertama tadi adalah bahwasanya kunci kebaikan itu di dunia maupun di akhirat, yang pertama adalah taufik dari Allah. Yang kedua adalah sa'yul insan, usaha dari manusia itu sendiri.
Dan juga ketika manusia itu mengerahkan segala kemampuan dan kekuatannya untuk mendapatkan kebaikan tadi. Ya, wasuluku asbabihi, dan menempuh jalan-jalan sebab-sebabnya, wawasail, dan juga segala macam sarana untuk mendapatkan kebaikan tadi itu. Perlu usaha, perlu belajar. Ya, untuk menjadi wanita solehah butuh untuk berusaha, butuh untuk belajar. Jadi bukan jangan sampai berpangku takdir, berpangku tangan. Wah, ya memang kamu kok kalau ngomong kok kasar sekali sama suaminya. Loh, emang kayak gini aku ngomongnya. Ya. Apakah bisa dirubah? Bisa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum. Al-ilmu bit-ta'allum, ilmu itu didapatkan bit-ta'allum, dengan belajar, dengan dipelajari. Wal hilmu, dan kelemah lembutan, bit-tahallum, dengan bit-tahallum, belajar berlemah lembut juga. Ya. Bit-tahallum artinya dengan belajar berlemah lembut, dengan berusaha untuk berlemah lembut. Semua butuh latihan. Ya, untuk menjadi wanita yang lembut, lemah lembut, ya, dengan wanita yang halimah. Ya, halimah itu artinya lemah lembut, ya, penyabar, enggak gampang marah. Itu butuh belajar dan pasti ada ujiannya. Ya, semuanya butuh itu. Makanya pernah ketika Allah menegur, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya. Terus kemudian ayatnya Allah mengatakan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Jangan kau angkat suaramu dengan keras-keras melebihi kerasnya suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Takutnya nanti entah bapak amalan, nanti amalan-amalan kalian gugur. Makanya kemudian ada seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais, ya Rasulullah, aku takut wahai Rasulullah. Kenapa? Karena suaraku keras sekali ya Rasulullah. Ya. Akan tetapi ternyata Thabit bin Qais ini suaranya keras dalam rangka untuk memberikan pelajaran. Ketika dia mengumumkan sesuatu dan lain sebagainya. Maksudnya keras ini adalah keras ketika berbicara terhadap Rasulullah dengan mengangkat tinggi suaranya, membentak-bentak beliau. Itu nggak boleh. Ya, maka dikiaskan oleh para ulama juga seorang istri kepada suaminya, seorang murid kepada gurunya, tidak boleh berbicara kok sok-sokan, teriak-teriak, bentak-bentak, ngeten-ngeten. Ya, makanya ketika mendengarkan ayat ini, Umar bin Khattab, kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, Umar bin Khattab berusaha untuk menekan suaranya hampir enggak terdengar di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul pun bertanya, "Wahai Umar, kemana sih kok suaramu hilang? Biasanya suaranya Umar kurang apa? Suaranya menggelegar. Bukan cuma suaranya, badannya juga besar. Ya. Ketika mendengarkan ayat ini, Umar berusaha untuk latihan. Latihan apa? Supaya suaranya enggak lebih keras di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperlembut. Ya Ustaz, saya pengen jadi wanita itu yang kalau bicara di depan suami itu lemah lembut suaranya, tapi suaranya kok keras. Suara saya emang asalnya pitanya itu ya latihan. Umar aja latihan kok. Latihan, semuanya perlu untuk dilatih. Al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum. Ilmu dengan dipelajari dan kelemah lembutan itu dengan selalu berusaha untuk berlemah lembut. Ya. Nah, ini. Jadi bukan cuman tak berdoa jadi wanita soleha, perlu dilatih, perlu latihan. Ya, namanya latihan itu nanti juga butuh pasti ada ujiannya. Ya, jadi wanita yang sabar itu gimana caranya jadi orang yang sabar? Ya latihan sabar. Cara latihannya gimana? Ya nanti akan Allah datangkan ujian-ujian yang membuat kita, menuntut kita harus sabar. Ya kan ya? Ya Allah, jadikan aku di antara orang yang sabar. Kenapa kok kamu pengen jadi orang yang sabar? Karena dalam Al-Quran engkau menjanjikan pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar.
Ya, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang penyabar akan diberikan pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Sebagaimana kesabaran itu tidak ada batasnya, begitu juga pahala kesabaran tidak ada batasnya. Kata siapa kesabaran ada batasnya? Aku sabar sih sabar, tapi ada batasnya. Nah, itu kesabaran kamu ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya. Sabar apa? Suami sabar terhadap istrinya, sekarang salah, besok salah lagi, sabar. Besok salah lagi, sabar. Istri juga kayak gitu. Ya, suami kok gregetin, itu ujian karena kamu kemarin kan sudah berdoa. Ya Allah jadikan aku termasuk orang sabar. Ya diuji sama Allah, Mas ya. Diuji sama Allah. Ya sudah sekarang saya uji supaya kamu bisa latihan sabar. Kalau nggak latihan gimana mau jadi orang yang sabar? Sabar kalau suaminya baik terus ya semua perempuan bisa sabar. Sabar kalau anaknya baik nurut semua. Semua perempuan bisa sabar. Sabar kalau rezekinya lancar terus semua manusia bisa sabar kalau seperti itu. Kenapa harus ada syariat sabar? Karena nggak semua kejadian itu akan sesuai dengan perencanaan kita. Ya nggak setiap anak yang kita nasihati terus nurut sama kita. Makanya menghadapi anak yang nggak nurut, yang nakal, yang begini begitu, akhlaknya susah dibilangin. Bagaimana? Tetap harus sabar. Ya. Sabar menghadapi suami yang kadang-kadang ada suami yang peka, ada suami yang nggak peka. Ya. Ada suami yang dia masya Allah ganteng, ya kayak gagang pinteng ya, ganteng begini begitu, tapi duitnya kurang ya. Ada suami yang dia masya Allah, ya, baik, perhatian, ya dan lain sebagainya, tapi wajahnya pas-pasan, ya, atau kurang ganteng. Semuanya ada kekurangan dan ada kelebihannya. Ya. Makanya perempuan-perempuan yang diuji dengan suami yang kadang-kadang kok nggak sesuai keinginan dia, ya maka latihan untuk apa? Untuk kemudian bisa sabar, bisa menerima, bisa semuanya butuh latihan. Nah, yang namanya berusaha pasti akan ada ujiannya. Nah, jadi sebenarnya mungkin selama ini kan kajian kita tentang wanita ya. Kajian kita tentang sifat wanita-wanita yang istri sholihah. Maka kita titik beratkan kepada itu. Nanti kalau urusan suami ada lagi. Sekarang yang dinasehati kebanyakan istri-istrinya. Nanti kalau suami ya kita sindir-sindir juga, Bu. Tenang aja, Bu. Ada waktunya nanti. Ya, sekarang Mas Oi seneng ini ya. Nanti kali giliran kalau pas lagi kajian yang bapak-bapak, ya tetap kita nasihati bapak-bapaknya bagaimana bersikap terhadap istrinya, ya atau istri-istrinya, ya. Kalau sekarang tentang istri, ya kalau ngadepin suami yang kadang-kadang sekarang kok gregetin, ya besok lagi kok salah lagi ya. Mungkin itu karena doa kita. Ya, kita doa ya Allah masukkan aku ke dalam surga tanpa hisab. Loh, kamu masuk surga tanpa hisab selama ini amalan kamu apa? Ya nggak pernah beramal, baca Qur'annya jarang, sholat malamnya nggak pernah, sedekahnya kurang-kurang, ya akhirnya diuji lah karena doa kita diuji dengan adanya suami yang gregeten, yang gregetne, ya dengan suami yang kekurangan, duitnya, uang jajannya kurang, nafkahnya kurang, ya ini ya kurang, ya mungkin itu karena doa kita, tapi kita nggak sadar, ya kita taunya cuma buruk-buruknya aja. Nah, jadi semuanya butuh latihan. Nah, kemudian di bawahnya wa qad jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah mengumpulkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan baina hadainil amrayni fi qawlihi, antara dua perkara ini maksudnya apa tadi, Bu? Yang pertama adalah taufik dari Allah dan kedua adalah usaha. Taufik usaha ini telah dikumpulkan dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, di bawahnya ada ihris ala ma yanfa'uka. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ihris artinya bersemangatlah.
ala ma yanfa'uka, pada apa yang bermanfaat bagimu. Bersemangatlah melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi berusaha kita untuk bersemangat dalam hal-hal yang kiranya bermanfaat bagi kita. Perkara apa saja yang bermanfaat, perkara dunia yang bermanfaat kita semangat, perkara akhirat apalagi harus lebih semangat. Tapi nggak boleh cuman semangat saja, tetap harus wasta'in billah, minta pertolongan, minta taufik, minta hidayah, minta kemudahan, minta petunjuk dan arahan dan bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bawahnya dijelaskan di situ, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah ya pada apa yang bermanfaat bagimu, bibadlil asbabin nafi'ah, dengan mengerahkan al asbab, sebab-sebab an-nafi'ah yang bermanfaat, dengan mengerahkan sebab-sebab yang bermanfaat, wal wasailil mufidah, dan sarana-sarana al-mufidah di halaman 13 yang bermanfaat, allati yang yunalu biha, didapatkan dengannya as-salah, kebaikan, wa tatahaqqaqu, dan terrealisasi, terwujudkan, min khilaliha, ya, dengannya al-hidayah, hidayah. Jadi kita semangat itu dengan apa? Dengan mengerahkan kemampuan kita, ya, mengerahkan sebab-sebab yang bisa, yang bermanfaat untuk mendapatkan apa yang kita raih tadi, ingin kita raih tadi itu. Ya. Kalau misalnya menurut kita kok belajar bahasa Arab itu bermanfaat untuk agama dan dunia misalnya, untuk agama misalnya, kita kerahkan segala sebab-sebab yang menunjang untuk itu. Entah itu kita membeli bukunya, mencari kaset-kaset yang bisa menjelaskannya, mencari guru yang mumpuni di bidangnya. Ya, kalau menurut kita berdagang itu bermanfaat untuk kita, ya kita berusaha mencari ilmu perdagangan, mencari mentor yang bisa membimbing, ya, kemudian belajar kiat-kiat berdagang itu bagaimana, mendapatkan untung dan menghindari kerugian itu bagaimana. Ya, kemudian kita cari sarana-sarananya, apa yang dibutuhkan dalam berdagang ini, berdagang itu. Ya. Kalau misalnya menurut ibu-ibu bersih-bersih rumah itu bermanfaat, dia tetap kita semangat, ya, cari alat-alatnya, alat pelnya, sapunya dan lain sebagainya. Kalau misalnya perlu juga dikasih pewanginya. Ya, kalau misalnya mencuci baju itu juga bermanfaat, dia kita harus semangat. Ya, bukan hanya semangat dalam hal-hal agama saja, tapi juga hal-hal yang menurut kita itu adalah perkara dunia, tapi juga bermanfaat bagi kita. Semangat. Kemudian ini satu lagi Bu ya. Satu lagi, wasta'in billah. Wasta'in billah itu halaman 14 yang atas. Wasta'in billah, mintalah pertolongan dengan Allah. Ai itu maksudnya, artinya kun muta'ammidan alaihi. Kun muta'ammidan maksudnya adalah ya, bersandarlah padanya, mutawakkilan alaihi, bertawakal kepadanya, taliban aunah, ya, bersandar, bertawakal kepada Allah, taliban aunahu, mintalah pertolongannya, sa'ilan lahu, berdoa kepadanya, ayyuwaffiqaki, untuk memberikan taufik kepadamu, wa ayyusaddidaki, dan untuk mengarahkanmu, meluruskan jalanmu, wa ayyuthabbitaki, dan untuk mengokohkan langkahmu, wa ayyakuna aunan laki, dan agar dia menjadi penolong bagimu, alas salahi, untuk mendapatkan kebaikan, wal istiqamah, dan untuk bisa beristiqamah. Fahadihi qaidatun fil bab, inilah kaidah dalam bab ini tadi. Ini qaidatun ukhra yang bawahnya itu kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ini jadi intinya tadi ya, bahwasanya kunci kebaikan dunia dan akhirat adalah dua hal. Yang pertama adalah taufik dari Allah,
Yang kedua adalah usaha dari kita. Kita berusaha semaksimal apapun, kalau kita nggak pernah berdoa, nggak mendapatkan taufik dari Allah, usaha kita semuanya akan sia-sia. Ya. Dan juga kita cuma doa terus, nggak pernah berusaha untuk menjadi wanita yang sholihah, ya, nggak pernah berlatih untuk menjadi wanita yang lemah lembut terhadap suaminya, yang taat terhadap suaminya. Ya, taat patuh itu butuh latihan, ya, butuh untuk kita berusaha. Ya, karena banyak wanita, ya, wanita yang merasa mungkin dia lebih dari suaminya, usianya lebih tua, atau penghasilannya lebih banyak, atau dia merasa powernya lebih besar, atau badannya mungkin lebih besar, maksudnya. Ya. Kemudian dia susah untuk kemudian taat sama suaminya, atau pendidikannya yang lebih tinggi. Ya, suaminya cuman SD, istrinya sudah S3, ya, sudah jadi istri S3, ya. Kamu itu siapa? Kamu tahu apa? Ya. Untuk kemudian kita bisa taat sama suami, semuanya butuh latihan. Ya. Apalagi kalau kita ini, ya, kita lebih secara sosial, pendidikan kita lebih rendah dari suami, usia juga kita lebih muda daripada suami, penghasilan juga kita semuanya bergantung sama suami. Mbok yo sing taat, ngomong sama suaminya yang lemah lembut, tapi kasar suaranya, keras, ya tadi dilatih bit tahallum, berusaha untuk melembut-lembutkan suaranya. Ngomong sama temennya, kalau sama ditelepon sama laki-laki lain, masya Allah, oh iya, kalau sama suaminya apa? Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Nah, maka semuanya butuh latihan, butuh usaha, butuh juga kita selalu bergantung sama Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, mohon maaf kalau misalnya ada yang tersinggung atau tersindir, ya. Karena memang yang namanya ngaji dakwah ya harus nyinggung, harus nyindir. Kalau nggak nyinggung, nggak nyindir, ya nggak jadi dakwah. Ya, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan lewat tulisan. Kita lanjutkan, jangan kapok, tetap istiqomah, tetap hadir. Pekan depan kita tetap berada di sini melanjutkan kajian kita. Mohon Allah segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.